Halo, balik lagi di YouTube channel Rizky. Dan ini adalah sepak setelah pakai. Gue bareng sama Vicky. Vicky adalah user dari Kenwood DDX 9016S. Head unit keluaran tahun 2016 produksinya. Produksi 2016 Ya. Dan Vicky pakai pun dari tahun 2016 pertama kali keluar. ya. Oke, yang sekarang nih Vicky dipakainya di mobil apa, Vicky? Toyota Fortuner VRZ. Toyota Fortuner VRZ. Ya, Sebelumnya head unit ini dipakai di mobil Vicky yang sebelumnya kan? udah berarti ini mobil ketiga kan. Sebelumnya Vicky pernah pakai di Nissan Juke, Vicky pernah pakai di Outlander juga, dan sekarang dipindahin ke Fortuner VRZ. Wow, satu head unit dipakai sama 3 mobil. Oke, dan setelah pemakaian 4 tahun, ada nggak sih keluhan atau ada nggak sih hal ternyata yang Vicky suka atau nggak suka? Akan kita bahas secara detail di video ini. Langsung kita masuk ke mobilnya Vicky, kita bahas secara detail pemakaian Kenwood DDX 9016 ini. Yuk. Vic, fitur dari head unit ini paling banyak Vicky pakai itu apa, Vic? Apple CarPlay itu pasti selalu Vicky pakai kalau lagi pergi-pergi. Nah, terus yang Vicky suka lagi Bluetooth sih, kalau telepon-telepon kan jadi langsung. Jadi by the way kalau secara fitur keseluruhannya head unit ini ya bisa apa aja, Vicky tahu nggak? Standar sih sebenarnya, tapi standarnya di atas standar head unit pada umumnya kok ya. Oke. Itu karena dia Bluetooth yang spesial itu bisa mirroring, cuman dia harus pakai apa ya, kayak modem atas gitu loh. Dulu Vicky punya dari Kenwood, cuman setahun pakai dia langsung rusak gitu deh. Iya, serinya yang KCAWL 100. Nah, dan itu kan harganya lumayan ya, gitu, dan ya nggak bisa diservis juga, nggak ada garansi. Jadi ya udah sempet ngakalin pakai yang waktu itu beli di online ada, gitu kayak yang Chromecast ya kalau nggak salah. Yang Cina-Cina gitu lah pokoknya Cina-Cina. ya. Nah, itu bisa tuh, cuman ya itu kadang bisa, kadang enggak. Jadi ya udahlah, gak usah dipakai lagi. Akhirnya nggak pernah dipakai. Akhirnya nggak pernah dipakai. So jadi basically memang kalau si head unit Kenwood DDX 9016 ini kan dia punya fitur yang simple kan, cuman CarPlay, Android Auto, Ya Bluetooth, USB. terus juga untuk air mirroringnya dia masih butuh dongle terpisah. Karena dia cuma ada input HDMI. Betul. So overall kalau Vicky malah lebih banyak pakainya cuma CarPlay sama Bluetooth aja. Betul, ya. Tapi kalau kita lihat ya Vicky ini layarnya udah mulai kayak kotor di dalam gitu. Nah itu, jadi waktu itu sempat iseng sih, pengen siapa tahu bisa dibuka atau apa, ternyata nggak bisa. Apa emang semua head unit seperti itu atau gimana ya kok ya? Kayaknya ya. Tergantung pemakaian sih. Ini kan kalau relate sama layar, kalau makainya agak jorok ya dia bisa masuk kotoran begini. Cuma kan emang nggak bisa dihindarin kali ya debu-debu kayak gini. Ya Vicky gimana kalau pakai mobil, rapi apa jorok? Harus disensor tuh. Oke, karena memang secara tampilan pun si Kenwood dibandingin yang generasi yang sekarang pun, seri-seri terbaru untuk tampilan layout menunya dia nih, interface-nya masih mirip ya. Mirip. Kayak ini juga sama kan ya, dia bentuk-bentuknya di bawah juga tombolnya. Sama, bentuk tombol fisiknya juga semua mirip. Sekarang kita langsung cobain yuk lihat Apple CarPlay-nya, Vic. Coba. Nah, jadi di sini USB-nya juga dapetnya 2 dari sananya. Vicky nggak dipindahin ke sini, Vic? Belum kok. Nanti dipindahin. Ntar kita coba pindahin si colokan USB-nya. Jadi kan sekarang ada tuh yang dijual untuk Toyota. Ya. Jadi simple ya. Nah, ini kita. Oke, ini tampilan dari CarPlay. Nggak banyak beda, yang sekarang juga masih seperti ini. Ya, dan menariknya di 2020 awal pun masih ada updatean untuk Kenwood seri ini. Jadi masih sempat bisa diupdate sih. Oh iya, kemarin Vicky sempat update. Sempat update. Apa perbedaannya, Vic? Jujur nggak gitu paham. Cuma setahu Vicky, dulu pas awal-awal banget, zaman Vicky pakai yang Nissan Juke. Ini nih, sebentar. Ini belum ada nih, Waze. Oh iya, Itu Waze Google Maps. karena si CarPlay sendiri pun memang dia update. Tadinya kan sempat kan Waze sama Google Maps tuh belum bisa masuk. Cuman bisanya si Apple Maps. Ya, betul. Nah, sejak tahun, kalau nggak salah hampir 2 tahun yang lalu dia updatein tuh. Jadi di CarPlay bisa Google Maps sama bisa Waze. Jadi kalau secara head unit sendiri yang kemarin Vicky updateannya di head unit kan? Di head unit, yang Vicky pakai colok USB. Betul. Nah itu Vicky nggak ngerasain perbedaan? Nggak ngerti bedanya apa sih. Apa operating sistemnya kayak lebih cepet kah atau apa? Karena waktu itu tuh Vicky lupa deh, sempat ada kendala apa, yang sempat bikin error, terus coba cari software update-annya, ternyata ada di Kenwood-nya gitu. Jadi ini belum update, ya udah sekalian diupdate aja. Dan interface menunya juga nggak ada beda walaupun udah diupdate ya. Betul.
Well, overall nih Vic, dari pengalaman Vicky pakai head unit Kenwood DDX 9016 yang udah dipakai 4 tahun, yang udah pindah mobil 3 kali. Kalau Vicky rating 1 sampai 10 nilainya Vicky kasih berapa? 9 kok. 9. Wow, bagus berarti ya. Karena fitur lengkap. Fitur udah lengkap. Terus elektronik ya, maksudnya gini, untuk ukuran elektronik pemakaian 4 tahun tuh lumayan susah cari barang yang awet. Gitu, dan ini kan maksudnya masih berfungsi normal semua, nggak pernah ada kendala gitu. Jadi kalau misalnya Vicky suruh ganti pun ya agak sayang sih. Gitu. Oke. Terus Vic, selama 4 tahun ini Vic, pernah servis gak head unitnya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Ini. Oke. Masih aman. Sering ngehang nggak? Ngehang waktu itu pernah ngehang gitu. Jadi kejadiannya tiba-tiba head unit mati sendiri. Ya berarti cuma sekali. Beberapa kali sampai akhirnya dicek gitu, ternyata kabelnya ada yang kendor. Gitu. Oh jadi beberapa kali tapi nggak sering, dan begitu sering dicek kabel kendor. Kabel apa Vic? Wah kurang tahu. Karena ini udah benar gitu, begitu cek lagi oh ternyata ya emang benar gitu, sampai sekarang udah nggak pernah ada problem lagi. Oke, berarti selama 4 tahun pun juga jarang ngehang ya hitungannya. Bahkan waktu ngehang pun ternyata ada kabel yang kendor. Betul. Kemudian yang ketiga, Kenwood biasanya punya problem. Ini yang di seri-seri terbaru kerasa banget ya. Connect Bluetooth tuh suka agak problem. Jadi connect Bluetooth-nya tuh suka susah. Ini Vicky ngerasain susah nggak? Jadi kalau misalkan handphone Vicky Bluetooth-nya nyala, masuk mobil dia langsung auto connect. Oh, oke. Itu. Ntar kita cobain ya. Kita Boleh. off-in terus kita hidupin lagi. Proses Bluetooth-nya kayak gimana. Dan pertanyaan yang terakhir, ketika selama 4 tahun pemakaian, ini kan dia resolution gambarnya udah yang kapasitif, walaupun memang belum HD yang seperti versi yang terbaru. Iya. Nah, betul. ini kapasitif touchscreen-nya sendiri menurut Vicky, nilai 1 sampai 10 Vicky kasih berapa? 7. Karena Vicky pernah nemuin yang lebih enak sih. Oke. Di brand sebelah. Itu lebih enak tuh. Kapasitif touchscreen-nya lebih enak lebih ya enak. dibanding ini. Gitu. Oke. Itu aja sih Vic pertanyaannya Vic. Oke, teman-teman, menarik banget nih kalau head unit yang udah Vicky pakai selama 4 tahun dikasih nilai 9. Ya. Vic, selama Vicky belanja head unit, terus Vicky juga kan milih-milih head unit nih di awal. Kasih dong tips and tricksnya buat teman-teman semua yang lagi galau pilih head unit. Oke, yang pertama head unit kan ada 2 tipe ya, branded dan non branded. Betul. Itu nggak apa-apa ngomong aja, satu branded, satu Cina gitu. Oh ya, satu branded, satu Cina gitu. Vicky merekomendasikan cari yang branded. Memang dari segi harga pasti akan lebih mahal gitu, tapi kan kualitas nggak bohong ya. Kalau yang udah branded karena kan udah lama gitu. Kedua, cari head unit yang bisa nggak cuma sekedar head unit ya, tapi bisa ngangkat audio juga. Hasil audionya jadi lebih bagus. Gitu. Berarti memang kalau Vicky dari awal tuh fokusnya ya udah kalau beli head unit tuh harus yang branded lah. Karena juga mengejar kualitas suaranya yang bagus. Dan pada saat Vicky beli kan Kenwood seri 9 sendiri kan seri paling tinggi nih. Berarti kan keluar koceknya juga lumayan tinggi nih di awal. Itu worth it gitu, Vic? Ya worth it karena kan pemakaian bisa 3-4 tahun, kayak sekarang udah 4 tahun. Biasanya kan elektronik paling 2 tahun ya. Iya. Gitu ya, oke banget lah. Dan juga memang sih ya Kenwood seri 9 ini kan punya fiturnya paling tinggi, mulai dari layar yang kapasitif, terus juga fitur CarPlay dan lain-lain, dan Vicky pakainya puas. Puas banget. Jadi worth to buy ya. Nggak nyesel lah pokoknya beli ini. Oke teman-teman, jadi tadi bisa disimpulin nih kalau Vicky ternyata beli head unit yang branded karena memang dia fokus sama build quality dan juga hasil suara yang maksimal. Iya, benar. Dan juga Vicky juga percaya ngeluarin budget di awal gede, ngambil seri paling tinggi, itu nggak masalah, yang penting tadi fitur-fiturnya, fitur-fiturnya bener-bener sesuai dengan yang Vicky pakai ya. Oke, sekian video kita kali ini tentang sharing pengalaman pemakaian Kenwood DDX 9016. Buat teman-teman semua yang masih punya pertanyaan bisa isi kolom komentar di bawah, nanti insya Allah langsung dijawab sama gua ataupun sama Vicky ya. Oke teman-teman, sekian video ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini kalau kalian suka sama semua konten yang ada di YouTube channel Rizky ini. Gue Rizky dan gue Vicky. Undur diri. Don't forget to be better, to be positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.